Oke, jadi nomor 1 di sini ada sitokinin ya, sitokinin hormon tumbuhan ya. Di sini dia pakainya BA, merupakan salah satu jenis hormon yang memiliki fungsi untuk merangsang pembentukan cabang pucuk. Di sini dia bikin mutan regulator respon Arabidopsis ARR tipe A untuk mempelajari lebih lanjut dari persinyalannya ya harusnya. Persinyalan sitokinin. Sekelompok peneliti membandingkan percabangan roset dan total cabang yang dibentuk oleh mutan AR14 pada tumbuhan Arabidopsis thaliana dengan hasil berikut. Jadi kalau di soal olimpiade kan ngambil dari data penelitian ya. Itu standarnya. Kalau kamu ketemu tulisan kayak gini, itu misalnya gini, itu artinya kamu punya di selnya itu punya protein yang kemungkinan namanya ARR1, tapi rusak. Nah, mutannya disebut ARR1. 4 ini kan galurnya. Jadi dia bisa dapat AR13, 4, 5, tergantung. Jadi dia milih. Karena mutan itu kan nggak mungkin satu gitu ya. Kayak di film-film masuk mutan itu kan cuma satu ya, nggak mungkin ya, macam-macam. Gitu. Dia milih yang keempat. Jadi kalau kamu dapat yang miring kayak gitu, sudah kamu tahu, oh ini adalah mutan yang rusak di ARR. Gitu. Jadi kerusakan ARR ini akan menyebabkan apa? Si tumbuhannya ini cabangnya lebih banyak. Iya toh? Nah, berarti kamu bisa menebak, oh mungkin berarti aslinya ARR yang di awal ini fungsinya menekan percabangan. Gitu. Ya. Jadi orang pakai mutan ini kan sering ya di dunia biomol, tumbuhan, hewan, karena kita mau mempelajari fungsinya. Gitu. Jadi untuk mempelajari fungsinya ya gennya dihilangin, simpelnya gitu. Nah, di sini ketahuan ya, gara-gara ini rusak, cabangnya jadi lebih banyak. Gitu. Di bagian roset ataupun di secara total. Gitu. Jadi kalau kamu lihat gambarnya kan di sini kan kalau roset kan di bagian sininya ya. Di bawahnya itu rosetnya. Jadi roset kan jadi satu titik tumbuh muncul banyak ini. Kalau tanamannya bukan roset kan daunnya kan gini ya. Bagus juga ya. Nah, kalau roset tuh numpuk di satu titik. Barusan atasnya ini ada cabang-cabang lagi ya. Jadi karena dia ada terjadi mutasi, cabangnya ini jadi jauh lebih banyak. Entah kenapa. Jadi di penelitian soal-soal seperti ini, itu kita akan berlatih berpikir, kenapa sih ini rusak? Kenapa fenotip ini muncul? Jangan pernah ambil asumsi dari pengetahuanmu itu. Ya. Tapi benar-benar kamu baca data. Karena kemungkinannya ada 3. Biasanya itu. Jadi kan dia ini kan jadi tambah banyak gitu kan. Gitu kan. Kamu kan penasaran. Dia ARR ini menyebabkan kerusakan di mana? Gitu. Jadi kan ini kan ceritanya ARR rusak, akhirnya kan fenotipnya berubah. Nah, orang tuh penasaran, kenapa ARR ini menyebabkan fenotipnya berubah? Kan tanda tanya. Nah, orangnya tuh ngecek, apakah ARR ini menyebabkan fenotipnya berubah karena auksin misalnya? Kan pertanyaan. Kan ada berapa kemungkinan? 3. Memang bukan auksin. Paham nggak? Jadi AR pengaruh ke fenotip itu nggak ada hubungan sama auksin. Loh, kok gitu Kak? Kan kamu nggak tahu. Paham nggak? Kamu dapat mutan namanya kamu tahu dia kenapa-napa. Kan nggak tahu. Tapi kamu ngecek. Jadi banyak soal itu ternyata hasil ceknya nggak ada pengaruh. Jadi bukan karena auksin di tengah ini. Itu bisa. Jadi jangan asal kira-kira lihat pernyataannya. Oh, auksin, jawab iya. Nah, tidak boleh itu. Ya, karena di dunia nyata, kamu penelitian, kamu nggak tahu itu pengaruh apa enggak. Jadi kita membuktikan apakah auksin ini bisa berperan di sini.
Nah, ini di sini apa ini? Dia ngapain? Lalu dia mengamati respon tunas mutan dengan pemberian auksin. Auksinnya kan macam-macam ya. Di sini dia pakai NAA. Gitu. Karena auksin itu kan macam-macam ya. Ada NAA, IAA, 24D, apalah banyak lah. Jadi di sini dia pakainya NAA. Strigolactone juga banyak ya. Di sini dia pakai GR24. Gitu. Lalu dia bandingkan dengan perlakuan media MOX, jadi tanpa hormon. Jadi dia bandingin tanpa adanya pemberian hormon. Hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini kan grafik ya. Grafik ini kan menggambarkan korelasi antara X dan Y. Ya kan, makanya di SMP kan kita belajar kan, fungsi itu kan fx sama dengan y. Berarti dia itu mempelajari relasi antara x dan y. Ya nggak sih? Itu kan. Jadi sebenarnya kamu bikin fungsi ini, ya grafik ini, untuk melihat apa sih hubungannya x sama y. Gitu. Makanya kok membaca grafik kan gitu kan, seiring x, y-nya kenapa. Jadi di sini kamu lihat perubahan apa ini? Panjang tunas ya ketika seiring waktu. Di sini kamu lihat itu ada media tanpa hormon ditambah BA, NAA sama NABA. Ini kita lihatnya di sisi wild type. Di kanan kamu lihat di sisi mutan. Nah, ini ada polanya. Jadi baik wild type sama mutan itu dikasih NAA, BA atau kombinasinya. Polanya seperti itu. Nah, kalau polanya seperti itu artinya apa? Ini dua-duanya sama nggak? Sama, Kak. Iya, artinya apa? Nggak ada pengaruhnya. Iya, sudah nggak ada pengaruh. Selesai, nggak ada pengaruhnya. Nggak usah dilihat lama-lama kayak gini soalnya. Berarti kan sudah jelas. Oh gitu ngapain dia nyoba, Kak? Ya, karena kan dia nggak tahu ada pengaruhnya apa enggak. Gitu kan. Jadi di dunia sains nggak ada pengaruh, ya harus dibuktikan. Makanya kalau kamu lihat di TV itu kan kayak ada orang bilang kan, apakah ada pengaruh apa enggak? Kalau biasa dokter, peneliti, atau ilmuwan, itu kan jawabannya satu. Belum ada datanya, belum ada publikasinya. Ya karena itu. Karena kita nggak tahu. Biologi itu berbasis data. Ya, makanya kalau orang bilang di TV nggak ada data, asal bicara, tanda tanya. Karena orang biologi itu pasti lihat data kayak gini. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Berarti kerusakan di ARR14 ini tidak bisa diatasi oleh pemberian NA sama BA. Gitu. Ya berarti dia masalahnya bukan di NA BA, sudah selesai. Gitu. Cuma mereka ini punya ya sama-sama terpengaruhi lah. Ini kan juga prinsip di ekologi kan. Bagaimana kamu mencari siapakah pembatas dari suatu sistem. Mereka ini kekurangan apa? Kamu cek polanya. Barusan kita lihat yang sini. Nah, di sini kan kamu lihat ini call zero sama ini call zero ini wild type, tapi dia ini strainnya dari Kolombia. Jadi kayak memang tanamannya ini dari Kolombia lah, atau gimana? Ya, dan ini wild type-nya. Yang kanan ini yang, nah kalau kamu lihat yang nomor yang dua grafiknya itu kan beda ya. Nah kalau beda berarti kan ada pengaruhnya. Nah kalau kamu lihat, jadi di call zero kalau dikasih GR24 dia lebih rendah. Tapi kalau dia dikasih kalau mutannya dikasih GR24 dia ini sama. Berarti tanaman mutannya ini tidak sensitif terhadap strigolactone. Ya enggak? Kalau kiri dikasih GR24 dia turun. Ya enggak? Kalau kamu lihat di sebelah kiri dikasih GR24 dia turun. Berarti kan kurang lebih kan kamu bisa nangkep kan. Ini kan kombinasi, ada kombinasinya NAA kan. Gitu. Jadi pertama dia kasih NAA, ya kan sama-sama naik kan.
Ya di mana-mana tunas dikasih auksin ya naik pertumbuhannya. Nah, tapi ketika auksin ini dikasih GR24 turun. Kenapa? Berarti GR24-nya ini punya pengaruh apa? Nekan si tunasnya. Gitu. Jadi pertumbuhan tunas tuh kayak di down gitu. Nah, tapi yang sebelah kanan, ketika ini mutan dikasih GR24, kan tetap sama. Artinya apa? Mutannya apa? Tidak sensitif GR24. Gitu. Jadi dia terakhir tahu, oh berarti tanaman ini itu kerusakannya menyebabkan dia ini tidak sensitif terhadap strigolacton. Akibatnya tunasnya jadi lebih banyak. Gitu. Ya pasti ujung-ujung penelitiannya dia akan tahu ternyata strigolacton itu berperan penting dalam percabangan, menahan percabangan. Ya, karena kan ada beberapa hormon ya yang fungsinya nahan percabangan atau mendorong percabangan. Gitu. Jadi jangan kalian pikir di tanaman itu sistemnya pasti positif ya. Jadi kayak hormon ini fungsinya bikin dia banyak, bikin besar. Enggak. Ada hormon yang fungsinya untuk mendown. Gitu. Ya. Gitu. Seru ya. Kalau kalian misalnya di lab, kalau ketemu mutan apa, cari-cari. Katanya kan enak ya lihat datanya penelitian, datanya Olimpiade. Wah ya, ngomong gini. Cuma kan kalau aslinya kan nggak mungkin dia nyobanya cuma auksin sama. Pasti dia nyobanya banyak. Baru ketahuan. Jadi repot ya jadi peneliti. Karena dia nyoba-nyoba, iseng-iseng. Ini bisa nggak, itu bisa nggak. Makanya esensi pertanyaan benar salah ini menurutku bagus ya di biologi. Karena benar salah itu kan sebenarnya adalah apa ya, jiwa raganya orang biologi. Kalau kalian pelajaran sekolah kan bab pertamanya di SMA itu apa sih? Scientific method kan, metode ilmiah kan. Kenapa sih ditaruhnya di awal itu? Kenapa? Ya itu karena jiwanya orang biologi. Orang biologi dari dulu kan hidupnya dari situ. Kamu mengamati, bikin hipotesis, bikin percobaan, ambil simpulan. Gitu. Dan itu kan yang menghasilkan buku-buku itu. Jadi kamu jangan lupa, buku itu buku biologi itu setiap kalimatnya kan teorinya kan dibuktikan orang loh. Itu bukan bullshit. Itu kayak semua itu dibuktikan orang. Nggak ada yang namanya kayak nggak ada penelitian. Jadi buku itu kayak akumulasi penelitian orang dari dulu. Keren ya kata-katanya. Itu aku ingat, soalnya ada itu iklan. Serius ini, ada iklan bikin itu. Jadi bikin kursus membaca cepat. Gitu. Lalu dia bikin intronya gini. Buku adalah the collection of wisdom. Waduh, keren. Bener kan? Buku itu koleksi wisdomnya orang loh. Dari berpuluh-puluh tahun. Kamu jangan lupa loh, buku biologi itu ilmu-ilmunya itu ditemukan orang dari zaman-zaman 1900, 1800. Itu semua dikolek jadi buku itu. Dan kamu nggak tahu di baliknya tuh mereka ini penelitiannya ini tetesan darah, air mata apa yang kamu lakukan gitu kan. Kalau kita kan enak tinggal baca toh, oh gini selesai. Gitu. Maka hikmahnya tuh kita nggak boleh itu malas membaca. Serius loh. Karena kamu nggak tahu di balik layar tuh mereka tuh nemukannya di mana. Kayak misal Mendel. Kalian tahu kan ceritanya Mendel itu? Mendel itu kan hukum Mendelnya mana diakui sama orang pas dia hidup. Tahu nggak ceritanya? Kalau kalian baca ceritanya tuh sadis loh. Maksudnya apa? Perih. Maksudnya dia tuh hukum Mendel tuh udah diakui loh pas dia hidup. Setelah nggak hidup baru diakui. Jadi dia nggak tahu dia terkenal apa enggak. Kita kan sebut Mendel gitu kan. Padahal dulu pas hidupnya kan enggak kan. Ya aku jadi dia ya miris ya. Terus kerja susah-susah ngitungi kacang ertis bijinya gitu kan, enggak dianggap gitu kan. Jadi makanya menurutku pertanyaan benar salah ini sebenarnya melatih kalian tuh jadi saintis. Dan kalian tahu bahwa di saat pandemi ini kan kemampuan menentukan benar salah itu penting. Ya enggak? Kalian bisa dapat share gitu kan dari grup keluarga. Kalian tanya kan, ini benar apa salah? Ini bukan soalan jawab loh. Hoax itu, kamu percaya atau enggak? Gitu. Lucu-lucu ya tapi. Makanya ya tadi sih penting benar salah. Harus kamu baca tuh ada dasarnya, ilmunya. Lebih baik sih dengarkan orang yang lebih ahli ya di bidang.
Nah, ya kita tentukan ya ini. Berarti regulator ini bekerja sebagai regulator positif. Ya salah lah, nggak ada hubungannya kok. Mana ini? Seandainya dia ini regulatornya ini adalah regulator positif, ya, ketika ARR-nya rusak, dikasih sitokinin, dia nggak bisa respon. Iya nggak sih? Jadi kalau ini benar, harusnya dikasih sitokinin, dia kan nggak bisa merespon. Nah, buktinya apa itu? Ngerespon kan? Gitu. Tetap segitu-gitu aja, nggak berubah, nggak mengalami perubahan. Jadi kayak ya sobat gitu, kayak nggak peduli sama ditambah BA ataupun minta. Jadi kan nggak ada hubungannya. Pemberian auksin eksogen dapat menurunkan pertumbuhan tunas. Namun efeknya dapat diatasi dengan keberadaan sitokinin eksogen. Nah ini hati-hati. Di sini dia ini nggak membicarakan mutannya. Paham nggak? B ini nggak bicara mutan loh. Dia itu cuma mau melihat fenomena kalau tanaman pada umumnya dikasih auksin eksogen apa yang terjadi. Kalau kamu lihat, dikasih auksin kan turun gitu. Mana sih auksin itu? Yang itu kan segitiga hitam kan, dia turun, jebret. Lalu dia tulis efeknya dapat diatasi dengan keberadaan sitokinin eksogen. Ya benar. Kalau kamu amati, jadi kalau B itu kan kamu lihatnya di wild type. Kenapa? Karena dia nggak bicara masalah ARR. Lihat di wild type-nya. Jadi kadang-kadang kamu pernyataan tuh harus paham. Kamu lihat tuh di mana, wild type-nya apa di mana. Jadi kamu lihat di wild type, dikasih auksin dia turun biru. Tapi ketika auksin dikasih BA, dia agak naik. Artinya apa? Sitokininnya ini mampu mengatasi efek dari NAA. Gitu. Dan ini kan benar-benar signifikan ya. Kalau kamu lihat, taunya kan dari mana? Indo, bar errornya. Itu kan bar errornya kan nggak berhimpitan ya. Nah, aku tanya, itu bar itu sebenarnya apa sih maksudnya? Di statistik. Kan kalau di pelajaran SMP ada nggak ya? Apa SMA ya? Misalnya kamu ngitung rata 15 plus minus 2. Artinya apa ini? Datamu antara 13 sampai 17. Berarti bisa ditambah 2, dikurangi 2. Jadi datamu bisa menyebar di situ. Itu kan standar deviasi. Gitu. Jadi dia ini kemungkinan kecil kamu punya peluang kecil untuk menemukan data itu di atas sama bawah. Ada kemungkinan kecil ya, kalau secara statistik. Jadi maksudnya datamu ini akan mengelompok di sini. Gitu. Itu kan arti dari statistiknya ya. Jadi selama kamu lihat bar errornya ini misah, berarti kan mereka ini kelompoknya nggak bersamaan, beda. Kemungkinan besarnya beda. Loh Kak, kan kemungkinan besar beda. Kan belum tentu beda. Iya, makanya di bawahnya ini muncul tanda bintang. Kalau bintang gini kan biasanya di soal olimpiade kan sering keluar ya. Ini sorry aku bikinnya nggak ngasih keterangan ya. Kalau soal resminya pasti ada tulisan ya. Tanda bintang menunjukkan perbedaan signifikan. Jadi tanda bintang ini apa sih sebenarnya? Artinya atas sama bawahmu ini beda dan dihitung. Jadi kan kalau tadi kan, oh misal bar errornya berarti beda. Iya, secara kasar. Tapi bisa dihitung. Nah, kadang-kadang peneliti itu nggak ngitung ya, nggak masalah. Tapi ada yang dia ngitung dan dihitung secara statistik. Ini kan ada hitungannya nanti. Gitu. Ya. Nanti kan kalau yang kalian kelas 12,
Ini kan nanti belajar statistiknya ya, pakai P. Itu dasar dari statistik. Tahu perbedaannya ini. Nanti kalian akan ngitung itu P itu. Biasanya kalau di soal olimpiade kan sering muncul ini kan. P kurang dari 0,05. Gitu pasti. Terus di soal olimpiade. Ini nanti kelas 12 kan kita ngitung itu. Di bab matminat ya. Itu kalian ngitung P-nya, bayangin kan belajar ngitung P-nya. Silakan itu. Ya. Makanya bagus ya kurikulum 2013 ini kayak mempersiapkan, ya aku nggak tahu sih, mungkin agak berlebihan sih di satu sisi. Ya tapi nanti kalian akan tahu ya sebenarnya P ini apa. Oke, berarti ini kan benar ya. Kalau ditambah stirigolakton, dia ini akan meningkatkan, salah, akan malah menurunkan. Mutan ARR tipe 2 menunjukkan fenotipe respon wild type terhadap oksin dan sitokinin, benar. Tetapi resisten terhadap stirigolakton, benar. Makanya dia tahu, berarti pengaruhnya tuh, masalahnya tuh, dia mutasinya nyebabin sesuatu di jalur stirigolakton. Tapi kalau oksin sitokinin, enggak masalah.